Saudaraku sekalian yang kekasih, tanpa disadari banyak orang yang hidup dalam dimensi dunia. Maksud saya dimensi dunia adalah orang-orang yang hidup hanya di dalam kawasan berpikir, kawasan kesibukan, konsentrasi hanya pada masalah-masalah pemenuhan kebutuhan jasmani, pemuasan keinginan daging, yang pertama kuliner, makan, minum, dan seks. Banyak orang yang hidup dalam dimensi atau kawasan dunia, di mana yang dipikirkan hanya hal-hal yang bersifat sementara. Bersifat sementara artinya bersifat fana, temporal, saudaraku. Dan ini mempersiapkan orang untuk hidup di dalam api kekal atau tergiring di dalam api kekal. Kalau mereka bisa tahu, ya, kalau mereka bisa tahu betapa mengerikan keadaan orang yang terpisah dari hadirat Allah, saudaraku sekalian, maka pasti mereka mau keluar dari keadaan hidup dalam dimensi itu, saudara. Orang tidak memikirkan hal-hal dari dimensi lain yang Tuhan Yesus ajarkan. Dimensi kekekalan, dimensi keabadian, dimensi immortal. Bukan mortal, tapi yang immortal. Kalau mortal itu artinya fana, saudara. Kalau immortal itu everlasting, eternal, lasting, timeless, perennial, enduring. Artinya keadaan kekal. Kita dari kecil, manusia sejak kecil, sejak dilahirkan, sudah mewarisi gen atau keturunan berpikir dalam dimensi dunia ini. Ditambah lagi dengan pengaruh dunia sekitarnya, baik dalam lingkungan pergaulan, pendidikan, lingkungan keluarga besar, tergiring dalam kubangan, belenggu, pasungan dari dimensi dunia. Manusia pada umumnya telah terjerat, terkungkung dalam dimensi itu dan menikmatinya. Sehingga dimensi ini menjadi seperti telaga di mana manusia berenang dan menikmati telaga tersebut seakan-akan tidak ada telaga lain, saudara. Dan kuasa gelap mempersiapkan mereka untuk masuk ke dalam kegelapan abadi. Mereka makin terikat, makin terbelenggu sampai tidak bisa keluar. Tidak mampu melihat adanya dimensi kekekalan, dimensi immortal, saudaraku, ya. Dimensi timeless, dimensi eternal, dimensi perennial, dimensi enduring, kekal terus, saudaraku. Nah, kita diingatkan oleh Bapa di surga hari ini, saat ini, untuk melihat dimensi itu. Dan kita harus keluar dari dimensi dunia. Ya,
seperti Lot harus keluar dari kota Sodom dan Gomora dan tidak menoleh ke belakang. Tuhan Yesus berkata di dalam Injil Matius 6 ayat 19, kumpulkan harta di surga bukan di bumi. Jelas Tuhan Yesus berkata, di mana ada hartamu, di situ hatimu berada. Matius 6 ayat yang ke-21. Saudaraku sekalian, jangan sampai kita terjebak, terkungkung, terbelenggu, terikat, terpasung dalam dimensi ini sampai tidak bisa keluar. Karena sudah terikat terlalu lama, saudaraku. Dan banyak orang dalam keadaan seperti itu. Tidak berbicara mengenai orang-orang di luar gereja. Saya berbicara mengenai orang-orang di dalam gereja. Orang-orang Kristen, orang-orang yang rajin ke gereja, menjadi aktivis, majelis gereja, bahkan pendeta yang masih berpikir dengan dimensi hidup duniawi. Itulah sebabnya lahir teologi kemakmuran atau prosperity theology yang mengarahkan orang kepada kemakmuran duniawi semata-mata. Saya bukan anti kemakmuran dunia. Artinya saya bukan anti saudara banyak uang, sehat, tidak bermasalah dalam hidup. Memang sebaiknya kita berkeadaan demikian, saudaraku. Supaya kita bisa melayani Tuhan tidak terganggu, menopang orang yang lemah, menolong orang yang susah, mengangkat orang yang jatuh, membantu orang miskin. Memang. Makanya tadi saya berdoa, jika ada kuasa gelap yang membuat hidup saudara menjadi terbelenggu, sudah saya doakan dalam nama Yesus Kristus, kita putuskan semua kutuk dan ikatan-ikatan itu, karena Tuhan Yesus telah mati di kayu salib dan mampu mematahkan semua kutuk. Tetapi janganlah kita hidup dalam dimensi dunia, saudaraku. Walaupun kita punya kemakmuran ekonomi, kemakmuran jasmani atau fisik kita sehat dan lain-lain. Tapi biarlah fokus kita, biarlah saudaraku sekalian, orientasi berpikir kita tertuju kepada kerajaan surga. Bapak di surga mengingatkan kita pada kesempatan ini. Adanya dimensi kekekalan yang harus menjadi orientasi berpikir kita, fokus kita, saudara. Mungkin ini peringatan terakhir untuk beberapa saudara yang kalau tidak benar-benar mendengar, mengikuti, Anda akan terhilang selama-lamanya. Saudara tidak akan punya kesempatan mendengar peringatan seperti ini lagi. Dan kalaupun saudara mendengar, saudara tidak mampu lagi tergerak untuk berubah. Saudara punya banyak alasan untuk keluar dari persekutuan dengan Allah, untuk menolak hidup dalam dimensi ilahi, dimensi kekekalan ini, saudaraku. Banyak cara iblis, kuasa gelap, membuat saudara tidak mau mendengar kebenaran yang murni. Setan akan terus berusaha bermanuver dengan giatnya supaya kebenaran-kebenaran seperti ini tidak terdengar di telinga jasmanimu dan tidak terdengar di telinga rohanimu. Kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian. Dan sekarang angkat tanganmu, terimalah berkat dari Allah Bapa, Elohim Yahweh, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah saudara. Amin. Sampai jumpa saudaraku sekalian, Tuhan memberkati.